Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Isma Ramadhani Siregar. Izinkan saya untuk menyampaikan the best practice saya untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Hafex. Berikut adalah video yang akan saya berikan tentang best practice yang saya lakukan ketika saya mengadakan pembelajaran jarak jauh di sekolah SMK Telkom Banjarbaru. Selamat menyaksikan. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan tentang best practice yang saya lakukan di sekolah saya di SMK Telkom Banjarbaru, yaitu mengambil tema pembelajaran jarak jauh. Adapun agenda persiapan pembelajaran jarak jauh yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari seperti rapat koordinasi dengan tim kurikulum dan dewan guru, workshop aplikasi yang digunakan, pemberian aplikasi pendukung pembelajaran seperti jurnal, penilaian dan kehadiran, pemberian jadwal mengajar daring, dan proses kegiatan belajar mengajar daring pun dimulai. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah persiapan yang kami lakukan dikarenakan adanya program pemerintah yang telah menyesuaikan dengan masa pandemi saat ini. Dan rapat koordinasi ini pun jauh-jauh hari telah kami lakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum kami mengajar. Workshop yang dilakukan juga itu dilakukan baik dari internal maupun eksternal yang melibatkan para pakar aplikasi maupun pendidikan yang menyesuaikan dengan masa pandemi ini. Lalu kami juga dipersiapkan seperti jurnal, penilaian dan kehadiran yang dilakukan secara online. Ini memudahkan kami untuk bisa mengakses semua data yang diperlukan oleh tim kurikulum. Dan jadwal mengajar daring yang telah diberikan, dan yang terakhir proses persiapan untuk memulai kelas yang baru. Izinkan saya untuk menyampaikan biodata. Saya adalah guru bahasa Inggris untuk kelas 12 untuk semua jurusan yang ada di SMK Telkom Banjarbaru seperti teknik jaringan akses telekomunikasi, teknik jaringan dan komputer, rekayasa perangkat lunak, dan multimedia. Berikut adalah jadwal mengajar yang telah saya terima dari kurikulum. Saya mengajar itu seminggu 2 kali, pada hari Senin di jam 4 dan 5, dan Selasa di jam 9 dan 10. Masing-masing pertemuan selama 1 jam durasinya. Namun, ini pastilah tidak cukup untuk para siswa kita, apalagi kalau ada siswa kita yang memiliki kendala seperti jaringan maupun alat pendukung seperti laptop maupun smartphone. Sehingga saya membuka kelas di luar pembelajaran yang telah ditetapkan untuk membantu para siswa untuk bisa mengajukan pertanyaan jika ada materi yang mereka belum pahami. Berikutnya adalah platform yang saya gunakan seperti Google Classroom, YouTube, Google Meet, Xpli, Google Forms, Zoom, WhatsApp, Quizizz, dan lain. Ini adalah platform yang saya gunakan yang disesuaikan dengan kondisi dan juga kegunaannya. Dan saya pastikan semua siswa ini telah paham bagaimana cara menggunakan dan bergabung. Yang berikutnya adalah perangkat pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini saya telah menyesuaikan dengan keperluan, yaitu sistem pembelajaran jarak jauh. Adapun kalender akademik telah disesuaikan, yaitu pada tahun 2020 hingga 2021. Dan RPP yang digunakan yaitu RPP 1 lembar khususnya untuk pembelajaran daring. Nah, untuk RPP ini sendiri saya mendapatkannya dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMK Sekota Banjarbaru. Lalu kami pun bekerja sama untuk menetapkan
Jika ada yang direvisi, maka kami juga akan saling berbagi. Dan ini adalah contoh RPP 1 lembar versi daring, di mana di dalamnya telah disesuaikan dengan pertemuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan formatnya tidak jauh beda, namun ada beberapa yang lebih Bapak Ibu lebih dipersingkat begitu ya. Seperti tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, terus ada kegiatan penutup dan penilaian. Nah, karena ini pertemuannya seminggu 2 kali, jadi saya menyesuaikan saja Bapak dan Ibu. Lalu persiapan apa saja yang saya lakukan sebelum saya memulai kelas? Yang pertama pastinya wali kelas dan ketua kelas itu membuat grup, baik itu menggunakan WhatsApp maupun Line Group. Biasanya yang di WhatsApp itu yang tergabung adalah guru-guru mata pelajaran, wali kelas dan juga ketua kelas beserta sekretaris. Ini memudahkan proses agar bisa lebih mudah disampaikan kepada kelasnya. Sedangkan untuk Line Group biasanya untuk satu angkatan semua jurusan. Biasanya ini seperti saya, Bapak dan Ibu yang mengajar untuk semua jurusan. Seperti itu. Jika ada yang berbeda, biasanya guru-guru mata pelajaran lain itu hanya memberikan link itu pada grup-grup yang sesuai dengan mata pelajarannya. Lalu saya juga memberikan kode Google Meet kepada siswa saya biasanya 1 jam sebelum pembelajaran dimulai. Hal ini untuk memudahkan mereka untuk bisa mengakses seperti itu. Dan setelah itu saya juga memberikan kode GAVE gunanya untuk menyampaikan tugas, penilaian, dan materi ajar sehingga mereka bisa mendapatkannya lebih mudah. Dan tentu saja untuk GAVE ini sendiri itu kami menggunakan sistem domain yang telah dibuat oleh sekolah kami. Lalu ini adalah tampilan salah satu GAVE Classroom yang saya buat, yang sudah saya isi ya Bapak dan Ibu, termasuk materi-materi yang sebelumnya saya ajarkan ataupun yang belum. Jadi siswa mudah untuk memeriksa dan mempelajarinya. Yang berikutnya ini ada ruang informasi yang biasanya untuk memberikan share materi maupun link untuk pertemuan. Yang di sebelah kiri ini adalah link GAVE yang kita bagi di WhatsApp-nya. Yang di sebelah kanannya itu adalah untuk Line grupnya. Lalu yang berikutnya ini adalah tampilan layar Google Meet pada saat pembelajaran dimulai. Nah, biasanya saya juga mengikuti prosedur yang ada di RPP dari mulai pembukaan seperti menyampaikan salam, menanyakan kehadiran, lalu kesiapan mereka, memberikan sedikitnya pertanyaan yang berkaitan dengan materi ajar yang saya akan berikan. Dan biasanya kita akan ada sesi foto bersama untuk bisa menjadi salah satu evidence bagi siswa saya pribadi dan juga kepada orang tua. Yang berikutnya adalah tampilan materi yang saya berikan kepada para siswa saya. Biasanya materi yang saya buat itu saya berikan yang menarik ya Bapak dan Ibu, yang sekiranya itu eye catching, yang bisa dilihat siswa itu menarik dan pastinya mereka tidak bosan. Yang berikutnya adalah video pembelajaran yang saya buat sendiri. Saya menggunakan dari berbagai aplikasi Bapak dan Ibu. Dan untuk ini saya banyak sekali mengikuti webinar yang telah disiapkan dan pastinya ini sangat bermanfaat. Apalagi dengan membuat salah satu video pembelajaran itu juga bisa membuat kreativitas guru, dan niat kita kan untuk siswa kita supaya mereka tidak bosan-bosan dalam belajar, agar tidak monoton juga seperti itu. Lalu saya juga mengambil video yang berasal dari YouTube yang disesuaikan dengan materi ajar. Hal ini saya ambil untuk menambah atau sebagai pendukung pembelajaran saya. Nah, apalagi kalau video tersebut sifatnya adalah animasi Bapak dan Ibu, pastinya jauh lebih menarik. Lalu yang berikutnya saya tidak lupa memberikan kuis yang intinya adalah agar mereka itu
merasa memiliki jiwa bersaing ya Bapak dan Ibu, dan ini tergantung kepada Bapak atau Ibu gurunya yang biasanya bisa memberikan yang namanya giveaway ataupun sesuatu hal yang membuat para siswa kita itu semakin bersemangat dalam belajar. Lalu yang berikutnya adalah tampilan tugas. Ini biasanya saya juga melaporkan tugas yang saya buat kepada para wali kelas agar bisa di follow up jika siswanya itu ada yang tidak sempat memeriksa ya, jadi bisa diinformasikan kepada para siswanya. Dan ini adalah tampilan untuk pembuatan laporan. Biasanya ini dibuat oleh tim kurikulum, di mana dalamnya termasuk jurnal PJJ dan input tugas. Biasanya kalau untuk jurnal PJJ ini saya buat untuk laporan setiap saya selesai mengajar. Di dalamnya ada keterangan mata pelajaran, gurunya, terus ada jam keberapa. Lalu biasanya mereka minta link recording, yang mana kalau siswa kita yang tidak sempat melihat atau join di ruangan kita, di room kita, maka dia bisa melihat video tersebut. Biasanya bisa di-share itu di GAVE maupun di grup angkatan. Nah, itu pastinya lebih memudahkan mereka. Apalagi kalau kendalanya tadi itu seperti jaringan ya Bapak dan Ibu. Lalu ada input tugas. Nah, tugas ini juga bisa terkoneksi langsung kepada wali kelas dan orang tua siswa, agar mereka juga bisa saling mengingatkan bahwa ada tugas atau tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Dan ini adalah e-book atau bisa juga modul pembelajaran yang bisa digunakan. Biasanya saya juga bisa menggunakan e-book atau modul-modul pembelajaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini salah satunya saya ambil contoh dari salah satu penerbit ya Bapak dan Ibu. Biasanya juga ada dari penerbit lain. Dan ini bisa didapatkan dari rekan-rekan di satuan seperti di MGMP, ataupun bisa kita cari dengan searching di Google. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan, dan ini sangat memudahkan kita. Namun ada kalanya bisa disesuaikan dengan materi yang ada di RPP kita ya Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan sebagai best practice saya. Untuk kegiatan pembelajaran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Bapak dan Ibu. Hanya saja mungkin bagaimana cara metode kita menyampaikan kepada peserta didik saya. Harapannya adalah ke depannya masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, karena pastinya kita juga merindukan siswa-siswa kita, bukan? Baiklah Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Hafex yang memfasilitasi guru-guru untuk bisa berkarya, berinovasi, dan menunjukkan kreativitas dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Pastinya sudah mempersiapkan materi pembelajaran jarak jauh yang menarik, bukan? Baiklah Bapak dan Ibu, semoga best practice yang saya berikan dapat menjadi masukan dan inspirasi buat Bapak dan Ibu. Semoga kedepannya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dengan para siswa-siswi kita yang tercinta. Terima kasih Hafex, dari saya Isma Rahmadani Siregar, SMK Telkom Banjarbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.